Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah berdusta atas 3 hal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim yang seorang nabi tidak berdusta kecuali 3 hal. Dan diantaranya berkenaan dengan zat Allah, yaitu ucapannya, sesungguhnya aku sakit, dan ucapannya, bahkan yang melakukannya adalah yang paling besar ini. Nah, perkara yang satunya lagi itu berkenaan dengan Sarah. Ketika beliau Ibrahim memasuki suatu negeri, seorang penguasa diktator bersama dengan Sarah istrinya, dan Sarah adalah manusia yang paling cantik, Ibrahim berkata kepada Sarah, "Jika raja diktator itu mengetahui bahwa engkau adalah istriku, niscaya ia akan mengalahkanku untuk mengambilmu. Apabila engkau ditanya, maka katakanlah bahwa engkau saudariku. Karena sesungguhnya engkau saudariku dalam Islam. Sesungguhnya aku belum pernah tahu ada seorang muslim di atas permukaan bumi ini, melainkan aku dan dirimu saja." Tatkala ia memasuki negeri tersebut, sebagian penduduk negeri sang raja diktator ini melihat Sarah. Mereka pun berkata kepada sang raja diktator, "Telah tiba di negerimu seorang wanita yang tidak layak melainkan menjadi milikmu." Maka diutuslah seseorang menemui Sarah lalu membawanya menghadap si raja. Ibrahim sendiri berdiri melaksanakan sholat. Ketika Sarah masuk ke tempat raja diktator, maka ia raja tidak mampu menahan diri dan langsung mengulurkan tangannya kepada Sarah. Maka tangan raja diktator itu menggenggam dengan sendirinya dengan sangat kuat. Dan akhirnya ia berkata kepada Sarah, "Berdoalah kepada Allah untuk melepaskan tanganku dan aku tidak akan mengganggumu." Sarah pun menurutinya, lalu ia kembali hendak melakukan hal yang serupa. Maka tangannya kembali menggenggam dengan sendirinya, dengan genggaman yang lebih kuat dari yang pertama. Si raja diktator berkata seperti pada kali yang pertama, dan Sarah pun menuruti. Kemudian ia kembali hendak melakukan yang perbuatan semula, namun tangannya kembali tergenggam dengan sendirinya dengan genggaman yang lebih keras dari 2 genggaman sebelumnya. Maka ia berkata, "Berdoalah kepada Allah untuk melepaskan tanganku dan aku berjanji kepadamu atas nama Allah untuk tidak mengganggumu lagi." Sarah menuruti permintaannya, maka tangannya pun terlepas. Setelah itu sang raja diktator memanggil orang yang membawa Sarah menghadapnya, lalu berkata, "Sesungguhnya yang engkau bawa kepadaku itu adalah syaiton. Engkau bukan membawa manusia. Keluarkan ia dari negeriku dan berikanlah Hajar, seorang pembantu, kepadanya." Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, Sarah pun kembali, dan tatkala Ibrahim melihatnya, maka beliau berhenti sholat lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Sarah menjawab, "Baik, Allah telah melindungiku dan si brengsek itu dan dia memberikan seorang pembantu kepadaku." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Itulah ibu kalian wahai anak-anak air dari langit." Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1840, kitab Al-Fadail. Hikmah dari kisah ini diantaranya bahwa yang pertama, dipahami dari kisah ini, meskipun hukum asal dari dusta itu adalah haram, namun di beberapa kondisi tertentu dapat keluar dari hukum haram menjadi boleh atau bahkan wajib sesuai dengan niat pelakunya. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata, ucapan merupakan perantara dari maksud ataupun tujuan. Suatu maksud yang baik dan mungkin dicapai dengan sikap jujur dan dusta, maka berdusta padanya adalah haram. Jika hanya mungkin dicapai dengan berdusta dan tidak mungkin dengan kejujuran, maka dusta padanya adalah mubah. Jika maksudnya itu adalah mubah. Dan wajib apabila maksud yang hendak dicapai adalah wajib. Seperti menjaga darah seorang muslim itu wajib hukumnya, maka kapan saja kejujuran dapat menyebabkan seorang muslim yang bersembunyi dari pelaku aniaya terbunuh, maka berdusta pada saat itu adalah wajib. Kapan saja misalnya peperangan tidak dapat dimenangkan atau mendamaikan 2 orang yang bertikai tidak tercapai, atau hati korban kecelakaan tidak dapat diluluhkan kecuali dengan berdusta, maka dusta pada saat itu adalah mubah. Hanya saja patut bagi setiap orang untuk menghindari dari dusta sedapat mungkin. Karena membuka pintu kedustaan kepada dirinya dikhawatirkan untuk mengaku-ngaku berada dalam keadaan simpati padahal ia tidak perlu berdusta saat itu. Ataupun keadaan saat itu belum sampai ke tingkat darurat, maka dusta pada dasarnya tetap adalah haram, kecuali darurat.
Lihat di kitab Ihya Ulumuddin juz 9 halaman 1588. Di antara jalan bagi seorang muslim untuk menghindari dusta adalah menggunakan kata-kata sindiran. Imam Al-Bukhari menjelaskannya dalam As-Sahih bahwa salah satu babnya, bab tata krama, berisi bab lafaz sindiran yang menjauhkan dari berdusta. Hikmah yang kedua bahwa sikap Sayyidah Sarah dan menerima Sayyidah Hajar sebagai hadiah untuknya dan persetujuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa sah kita menerima hadiah dari orang musyrik. Dari sinilah kemudian Imam Al-Bukhari juga menyebutkan satu bab di kitab Sahihnya dengan judul bab menerima hadiah dari orang musyrik. Diriwayatkan pula oleh riwayat Nabi SAW yang menerima hadiah dari Al-Muqawqis, pembesar Kipti di Mesir. Hikmah yang ketiga bahwa kisah ini juga dapat disimpulkan bahwa boleh menyelamatkan diri dari kemurkaan seseorang yang zalim dengan melakukan salah satu sikap yang lebih kecil resikonya. Allah berfirman yang artinya, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 106. Barang siapa yang terpaksa mengucapkan perkataan kufur sedangkan hatinya membenci perkataannya itu, maka ia tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.